Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Syafiq dengan NIM C140124109. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat. Oke, jadi langsung saja, yang berjudul tentang induksi hormonal dan hipofisasi. Pengertian hormon dan fungsinya. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin untuk mengatur berbagai aktivitas, yaitu diantaranya dari reproduksi, pertumbuhan, dan juga aktivitas lainnya. Fungsi pada hormon diantaranya ialah untuk mengintegrasi dan juga koordinasi tubuh, serta mengatur proses fisiologis yang penting. Apa saja ya proses fisiologisnya, yaitu ialah metabolisme, reproduksi, dan juga proses-proses fisiologis yang lain. Jenis hormon. Jenis hormon itu ada dua, hormon lokal dan juga hormon umum. Apa sih hormon umum? Hormon umum ialah hormon yang diekspresi ke aliran darah, yang mana hormon tersebut mempengaruhi sel-sel yang berada di tempat yang jauh. Lalu adanya respon lokal seperti pertumbuhan, metabolisme, dan juga reproduksi. Sedangkan hormon lokal itu biasanya dilepas ke cairan jaringan yang ada di sekitar, yang mana hormon tersebut mempengaruhi sel-sel yang berdekatan dan juga terjadi respon lokal seperti peradangan, kontraksi jaringan, dan juga regulasi sel-sel tertentu. Oke, selanjutnya itu ada proses bagaimana sih hormon ini bekerja. Yang pertama itu ada dari faktor lingkungan. Setelah dari faktor lingkungan, nantinya akan mengirim sinyal ke otak dan lalu akan dilanjut ke hipotalamus, yang mana nantinya hipotalamus akan membuat atau memproduksi hormon GnRH. Setelah itu akan ke pituitari, yang nantinya juga akan memproduksi hormon dari LH dan juga FSH. Setelah itu nantinya gonad akan membuat atau memproduksi hormon yaitu estrogen, yang mana nantinya ini estrogen akan memicu pembentukan pitolegenin yang ada dari hati. Selanjutnya ada tujuan induksi hormonal. Induksi hormonal ini bisa mengatasi masalah yang ada pada hambatan reproduktif, baik itu dari masalah internal maupun eksternal, menurut Fariko dan Palupi 2025. Lalu tujuannya apa? Yang pertama, memperoleh gamet di luar musim pemijahan. Lalu yang kedua, memperoleh gamet lebih dini dan juga meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas. Produknya itu mungkin ada dua ya, itu contohnya ada OODEF dan juga Ovaprim. OODEF ini digunakan untuk ikan yang sudah memijah dan juga ikan yang masih virgin. Lalu untuk Ovaprim ini sudah untuk ikan yang sudah matang gonad. Lalu selanjutnya ada hipofisa. Apa sih hipofisa? Hipofisa adalah pusat pengendalian utama pada produksi hormon dalam tubuh ikan yang berfungsi sebagai master gland. Untuk ciri-cirinya, hipofisa ini terletak di hipotalamus dan juga di bawah infundibulum, yang mana berbentuk bulat dengan warna putih dan juga ukuran sekitar 2-3 mg. Lalu selanjutnya ada donor hipofisa. Donor hipofisa ini banyak jenisnya. Yang pertama itu ada homoplastik, yaitu yang mana homoplastik ini maksudnya itu sesama jenis. Lalu kelebihannya ialah cocok secara fisiologis, efektivitas tinggi, sedangkan kekurangannya ialah tidak fleksibel untuk berbagai spesies. Lalu selanjutnya ada heteroplastik, yang mana ini untuk ikan yang berbeda jenis, yaitu kelebihannya bisa untuk lintas spesies, lebih mudah didapat, sedangkan kekurangannya ialah efektivitasnya itu rendah. Lalu ada universal, yang mana universal ini maksudnya dari spesies tertentu bisa ke berbagai macam jenis ikan. Lalu selanjutnya ada jenis injeksi atau teknik hipofisasi, yang mana ini tuh berfungsi untuk mempercepat pemijahan serta meningkatkan fekunditas, HR, dan juga kuantitas benih yang ada pada ikan. Contoh yang pertama, jenis injeksi itu yang pertama itu ada intramuskular, yaitu penyuntikan pada otot, yang mana kelebihannya ialah penyerapan cepat, tekniknya mudah, tetapi kekurangannya ialah menyebabkan kerusakan yang ada pada otot jika gagal. Lalu ada intraperitoneal, yaitu itu efektif untuk berbagai ikan, tetapi kekurangannya ialah reaksinya akan lebih lambat. Lalu selanjutnya ada intrakranial, yaitu penyuntikan yang langsung ke otak, yang mana ini tuh sangat efektif, tetapi metode ini tuh sangat berisiko dan akan menyebabkan kematian jika metode tersebut gagal dilakukan. Oke, lanjut. Setelah itu ada jenis injeksinya, itu ada intravena, yaitu langsung ke pembuluh darah. Itu penyebarannya paling cepat, responnya juga cepat pada ikan, tetapi kekurangannya
tekniknya ini sulit untuk dilakukan. Lalu yang kelima itu ada oral, yaitu dicampur pada pakan. Itu tuh praktis dan tidak membuat ikan stres, dan juga cocok untuk massal gitu, jadi bisa untuk banyak ikan, tetapi efektivitasnya rendah. Lalu yang terakhir itu ada perendaman, yang mana ini tuh bisa diberikan pada banyak ikan, resiko lukanya akan lebih rendah, dan juga ini tuh memiliki kekurangan yang mana efektivitasnya rendah dan juga kurang merata. Nah, lalu selanjutnya ada dosis pada hormon dan juga hipofisa, yang mana dosis hormon untuk ikan tuh beda-beda. Contohnya pada ikan lele itu sekitar 0,5 mili per kilogram, lalu ikan mas 0,6 mili per kilogram, dan juga ikan patin itu 0,7 mili per kilogram. Nah, dosis perbandingan yang ada pada hormon dan juga perlakuan fisiologis itu tuh ada di 1:3 untuk bagian hormon. Lalu untuk di bagian hipofisa itu tuh perbandingannya ada 1:1,5, yang mana itu tuh perbandingan berat badan ikan antara ikan resipien atau ikan penerima dan juga ikan pendonor. Mungkin sekian saja. Berikut daftar pustakanya. Cukup sekian dan terima kasih.